Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat seluruh rekan guru di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya Rahmawati, SPD CGP Angkatan ke-6 dari SMKN 2 Gerung Lombok Barat. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran modul 3.1.A.9 bersama Bapak Fasilitator Bapak Margiono dan pendamping praktik saya Bapak Ismail. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam modul ini sebagai CGP mampu memahami, mengambil, melakukan dan menggunakan serta memperbaiki dari berbagai pengetahuan pada isi materi tentang yang ada pada modul ini yang sudah dipelajari, antara lain pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan dan bertanggung jawab, serta memahami beberapa pembelajaran lainnya seperti membuat kesimpulan sintetis, melakukan refleksi bersama, mengadakan metakognisi, dan menggunakan pemahaman-pemahaman baru. Lalu, apa kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Prota Triloka yang memiliki kaitan dalam penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Nah, tentunya di sini dengan semboyan Ki Hajar Dewantara Ingarsa Sung Tulada, yang artinya di depan mampu memberikan teladan seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Sebaiknya dilakukan analisis dan berbagai pertimbangan karena hasil keputusannya akan dijadikan contoh bagi murid. Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah-tengah membangkitkan semangat. Sebagai pemimpin tuh harus memberikan keputusan yang hasilnya mampu memberikan semangat baru yang mengandung nilai kebajikan dan bertanggung jawab untuk murid tersebut. Dan Tuturi Handayani sebagai pemimpin di belakang senantiasa memberikan dorongan, motivasi dari keputusan yang diambil sehingga bisa mengembangkan murid tersebut menjadi lebih baik. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sebuah kutipan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama itu adalah yang terbaik menurut Bob Talbert. Nah, pertanyaannya di sini, apa kaitannya dengan pembelajaran saat ini? Nah, tentunya sebagai guru memiliki dilema etika antara mengedepankan materi ajar, akademik, atau karakter murid. Lalu pertanyaan berikutnya, apa dampak pada lingkungan sekitar dari nilai atau prinsip yang kita anut? Jawabannya, agar berdampak positif, maka lingkungan sekitar tentunya saya akan mengambil keputusan yang ada nilai kebajikan, berpihak pada murid, serta yang bertanggung jawab. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kontribusi Anda sebagai pemimpin pembelajaran murid dalam mengambil keputusan? Nah, dalam pengambilan keputusan yang tentunya berpihak pada murid, sesuai kebutuhan belajar, membina, membimbing melalui pembelajaran seperti berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, terakhirnya, apa kaitannya dengan pembelajaran modul ini? Nah, tentunya kaitannya mampu memahami beberapa langkah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika dan bujukan moral. Selanjutnya, ada keterkaitan pada koneksi antar materi pengambilan kesimpulan keputusan pada modul ini. Beberapa pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai yang ada pada diri kita yang berpengaruh dalam mengambil keputusan. Nah, tentunya nilai kebajikan berdasarkan 3 prinsip yang dipertanggungjawabkan sehingga terwujud well-being dalam ekosistem pendidikan. Nah, berikutnya, bagaimana materi dalam pengambilan keputusan berkaitan kegiatan coaching. Nah, tentunya dalam kegiatan coaching menggali lebih dalam dan mampu menyelesaikan sendiri dengan masalah yang ada, pengambilan keputusan sendiri ke arah yang positif, kebaikan yang ada pada diri sendiri yang lebih efektif. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang berpengaruh pengambilan keputusan kasus dilema etika. Nah, sebagai seorang guru yang memiliki kesadaran diri, tentunya memiliki karakter jujur, integritas, dan bisa mengolah emosinya dan bertanggung jawab, memegang
memegang prinsip berpihak pada murid serta mendorong terwujudnya tentunya merdeka belajar. Selanjutnya bagaimana studi kasus yang fokus pada masalah moral, etika, kembali pada yang dianut seorang pendidik. Nah, tentunya ini sebagai seorang pendidik yang dianut ya nilai kebenaran, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, keadilan, rasa kasih sayang, dan tentunya penghargaan atau apresiasi, kebersamaan, dan itu berdasarkan juga pada 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Terus bagaimana dalam pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak terciptanya pada lingkungan yang aman, kondusif, dan nyaman? Nah, tentu jawabannya kita harus melihat paradigma dilema etika yang terkait antara lain salah satunya individu lawan kelompok, dan pedoman pada prinsip resolusi berpikir berbasis akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa keadilan. Selanjutnya juga kita harus berpedoman kepada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, antara lain itu adalah benar atau salah. Berikutnya, apakah ada tantangan-tantangan di lingkungan Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma? Tentunya di sini tantangan pasti ada di lingkungan sekitar, baik pada intern sekolah maupun di luar sekolah. Namun demikian, bisa kita melakukan sosialisasikan setiap ada kasus dan dimusyawarahkan, minta kerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak. Lalu, apakah ada pengaruhnya keputusan yang diambil dengan pengajaran memerdekakan murid, serta bagaimana memutuskan pembelajaran yang tepat untuk murid yang berbeda-beda? Nah, di sini tentunya berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sebagai guru harus membuat kesepakatan atau keyakinan, menyusun strategi pembelajaran yang berpihak pada murid, mengikuti gaya belajar murid, serta guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid agar dampak pada kemajuan murid sesuai potensi mereka. Yang berikutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi masa depan murid-muridnya? Ya, tentunya di sini pasti mempengaruhi. Jadi seorang pemimpin harus bijaksana dalam memberikan keputusan dan menimbang dengan baik, serta meminta pendapat rekan kerja, serta membuat kesepakatan kepada kedua belah pihak yang dihasilkan bersama tidak merugikan sebelah pihak manapun. Dan tentunya di sini ada gambaran masa depan murid itu sendiri bila ini terjadi pada kasus murid. Lalu kemudian, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul lainnya? Jadi kesimpulannya ada keterkaitannya modul ini berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tadi Triloka, pendidikan yang dapat menerima keputusan dan perbedaan yang melibatkan sosial, emosional, serta dalam proses coaching menghasilkan pemikiran yang positif, bisa menyelesaikan semua kasus dengan baik, yang mengandung nilai kebajikan universal, yang kaitannya keputusan berpihak pada murid dan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial dan emosional. Selanjutnya ini bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda, dalam perubahan apa yang terjadi sebelum dan sesudah belajar modul ini? Tentunya pasti banyak yang dapat diambil dari pelajari modul ini. Lebih percaya diri, lebih dewasa dalam berpikir, lebih dewasa dalam mengambil keputusan, memahami beberapa acuan dalam pengambilan keputusan, antara lain dalam paradigma, terus prinsip-prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan tersebut. Tentunya mengandung nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Lalu
seberapa penting pembelajaran topik modul ini sebagai individu dan sebagai seorang guru. Nah, ini sangat penting sekali karena sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas maupun di luar kelas ataupun nanti sebagai pemimpin sekolah itu harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang prosedur, langkah-langkah, wawasan dan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama pada lingkungan sekolah yang dipimpin. Demikian pemaparan dari saya.